Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di pertemuan ketiga di mata kuliah Keperawatan Komunitas 1. Materi kita sekarang adalah konsep dasar keperawatan komunitas, di mana sebelum kita masuk ke bagaimana kita melakukan asuhan keperawatan dalam keperawatan komunitas, kita harus memahami dulu bagaimana sih konsep dasar dari keperawatan komunitas ini. Apa yang membedakan keilmuan keperawatan komunitas ini dibandingkan keilmuan-keilmuan lain yang sudah pernah teman-teman dapatkan pembelajarannya. Ya, lalu nanti juga teman-teman diharapkan setelah paham tentang konsep dasarnya, dapat nanti pada saat diharapkan dapat melakukan asuhan keperawatan untuk perawatan komunitas ini juga teman-teman bisa lebih apa ya, bisa lebih mudah ya, bisa merasa lebih mudah, terus juga lebih memahami apa saja yang masuk ke dalam ranah konsep dasar keperawatan komunitas. Baiklah, kita mulai ya. Untuk pendahuluan, ini sebenarnya hampir mirip dengan latar belakang ilmu kesehatan masyarakat yang sudah pernah saya berikan, di mana visi Indonesia adalah menjadikan Indonesia sehat ya, ini masih relevan ketika masyarakatnya tahu, mau, dan mampu berperilaku hidup sehat ya, sehingga tujuan pembangunan nasional yang salah satunya adalah arah pembangunannya adalah pembangunan kesehatan itu dapat tercapai dan diharapkan masyarakat Indonesia ini sehat dan juga produktif, dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari, dapat bekerja, dapat kuliah ya. Oke, lalu pembangunan kesehatan nasional ini menitik beratkan pada kemampuan masyarakat menolong diri sendiri. Berarti nanti kita akan belajar tentang community as partner itu ya, di mana di dalam konsep community as partner itu sebenarnya adalah pemahaman bagaimana masyarakat dapat menolong dirinya sendiri, dapat memiliki kesadaran untuk hidup sehat sehingga perilakunya itu akan ke arah lebih sehat gitu ya. Ketika perilaku masyarakat sudah mengarah ke arah yang lebih sehat, nah disinilah yang dikatakan masyarakat mampu untuk menolong dirinya sendiri. Ya, di sini diharapkan adanya peran serta masyarakat dalam mandiri menolong dirinya sendiri untuk hidup sehat dan juga menjadi produktif. Ya, untuk dapat tadi masyarakat itu sadar, mau dan mampu gitu ya, tahu, mau, dan mampu untuk hidup sehat, ini dibutuhkan peran serta masyarakat yang lumayan besar ya, baik masyarakat secara individu, masyarakat secara keluarga, kelompok, maupun komunitas. Nah, bagaimana cara meningkatkan peran serta masyarakat ini? Nah, di keilmuan kita tercakup dalam uh, cabang keilmuan keperawatan komunitas ya. Berarti intinya keperawatan komunitas ini adalah usaha yang dilakukan oleh perawat di ranah meningkatkan peran serta masyarakat untuk menjadikan masyarakat lebih sehat, lebih produktif. Oke. Ketika kita bicara keperawatan komunitas, untuk keperawatan pasti teman-teman sudah dapat ya pembelajaran apa itu keperawatan, bagaimana bidang ilmu keperawatan. Nah, ini yang kita bahas di sini adalah definisi dari komunitas itu sendiri. Komunitas adalah kelompok atau grup ya, baik formal maupun informal. Formal ada dalam satu institusi, misalkan kampus ya, institusi sekolah ya, kantor, dan lain sebagainya, maupun informal. Informal ini ada di masyarakat, RT, RW ya, gitu. Yang memiliki karakteristik ya, saling bergantung satu sama lain ya, memiliki ketergantungan atau interdependensi dan berfungsi untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan kelompok. Jadi
kelompok itu mereka berkumpul, mengidentifikasi diri juga, misalkan kayak kelompok, kalau sekarang sebenarnya untuk komunitas itu bukan hanya Eee untuk yang formal mungkin di bawah satu institusi ya yang formal. Tapi informal ini bukan hanya, masyarakat, tapi juga misalkan sekarang komunitas-komunitas, yang banyak ya, yang ada di masyarakat, atau itu komunitas yang, eee, berhubungan dengan agregat, usia, atau komunitas yang mereka berkumpul karena memiliki risiko masalah kesehatan yang sama, menjadi support group atau kelompok yang memiliki hobi yang sama ya, eee, macam-macam, eee, yang kita bisa, mengidentifikasi mereka ketika mereka berkumpul. Ya, kenapa mereka berkumpul menjadi satu komunitas? Biasanya ada satu kesamaan, adanya satu, kebutuhan sehingga mereka bergabung dalam kelompok tersebut, seperti itu ya. Jadi, eee, inilah pengertian dari, eee, kelompok ya. Mereka mempunyai karakteristik dan mereka punya alasan untuk yang informal, mereka punya alasan kenapa mereka bergabung dalam, suatu kelompok tertentu dan biasanya, yang itu, ada juga kelompok-kelompok yang, apa ya istilahnya itu, kelompok-kelompok yang lebih beresiko terhadap, masalah kesehatan seperti kelompok-kelompok, marginal, yang, masyarakat yang miskin, atau kelompok-kelompok kunci ya, kelompok-kelompok kunci itu mereka yang memang, pola hidupnya itu memiliki risiko yang, lebih tinggi untuk terpapar masalah kesehatan. Ya, jadi ini, banyak kalau kita mau mendefinisikan kelompok atau grup ini. Nah, mana kelompok atau grup yang akan jadi sasaran kita? Jawabannya adalah semuanya. Tuh, jadi semua, kelompok yang ada di masyarakat baik formal maupun informal itu adalah sasaran intervensi dari keperawatan komunitas, oke. Nah, di sini ada juga pengertian komunitas atau kelompok adalah kumpulan individu pada waktu dan tempat tertentu, mereka punya tujuan tertentu yang relatif sama, ya. Eee, ini juga hampir sebentar ya. Oke. Oke, kita mulai lagi. Mmm, tadi udah, definisi yang kedua, lalu definisi yang ketiga adalah kumpulan individu saling berbagi nilai-nilai dan ketertarikan tadi ya, punya minat yang sama, punya hobi yang sama juga bisa mereka, di dalam satu institusi tertentu maupun institusi tertentu biasanya formal ya, tapi bisa juga institusi yang tidak formal maupun di luar institusi. Ini adalah definisi dari komunitas. Lanjut, ada definisi komunitas juga dari Anderson and McFarland, yaitu merupakan kumpulan orang yang memiliki minimal satu karakteristik yang sama. Ya, jadi sama ya, hampir hampir mirip. Tadi apakah geografinya, geografi itu berarti tempat tinggal yang sama, pekerjaan yang sama ya. Misalkan komunitas, kerjaan apa ya, komunitas atau kelompok, eee dosen nasional misalkan ya, atau juga mahasiswa, mahasiswa ilmu keperawatan gitu ya, apa namanya, punya kelompok apa, ILMIKI misalkan, itu adalah satu, komunitas dengan karakteristik yang sama, yaitu mahasiswa keperawatan ya, ataupun etnik yang sama. Biasanya, ada juga yang, suatu, misalkan mereka ber apa ya, merantau di suatu wilayah, terus, mereka membentuk satu kelompok atau satu komunitas di mana, itu adalah, apa namanya, sama-sama orang-orang yang merantau di satu wilayah, misalkan gitu. Ataupun punya minat yang sama, kelompok, sekarang yang lagi tren goes misalkan ya, kelompok yang hobinya sepeda atau kelompok yang hobinya tanaman gitu ya, dan lain sebagainya. Yang pasti, kita dapat mengumpulkan mereka dalam satu, apa ya, dalam satu wadah komunitas tersebut. Oke, lalu Badan Kesehatan Dunia, juga mendefinisikan kelompok adalah sekelompok individu tinggal pada wilayah tertentu,
ya. Jadi memang pada banyak penjelasan, kelompok atau komunitas ini lebih ditekankan pada mereka yang tinggal di satu wilayah tertentu. Jadi memang pemberian intervensi yang kita lakukan biasanya memang juga terbatas pada uh, populasi atau masyarakat yang tinggal di satu wilayah tertentu. Tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan kita memberikan intervensi keperawatan komunitas pada kelompok di luar di luar tinggal pada wilayah tertentu. Misal kita memberikan intervensi pada kelompok anak sekolah dengan setting institusi, di mana anak sekolah itu kan tidak tinggal dalam satu wilayah yang sama gitu ya, kecuali sekarang dengan adanya sekolah itu harus di dalam satu kecamatan ya, itu bisa. Tapi kebanyakan memang uh, uh, kita tidak bisa meyakinkan bahwa dalam satu institusi itu mereka akan tinggal dalam satu wilayah tertentu yang sama gitu ya. Terus memiliki nilai keyakinan minat yang relatif sama, ada interaksi dan punya tujuan bersama. Ini adalah definisi komunitas menurut WHO atau Badan Kesehatan Dunia. Ini ada beberapa istilah yang selama dalam keperawatan komunitas ini akan sering teman-teman pakai atau teman-teman dengar. Istilah yang pertama adalah komunitas, ini yang sudah dijelaskan di slide-slide sebelumnya. Lalu juga ada populasi, ya. Kalau kita bicara populasi, bisa sama dengan komunitas atau tidak sama dengan komunitas, ya. Kalau populasi itu berarti keseluruhan dari masyarakat, ya. Batasannya bisa kecil ya, bisa populasi dalam satu RT atau bisa besar. Tapi kalau komunitas itu bisa satu kelompok kecil dalam populasi, beda ya. Bedanya komunitas dan populasi. Lalu tapi kalau dari pengertian di sini teman-teman mungkin hampir sama, cuman yang nanti akan ada hal-hal yang membedakan. Lalu agregat. Nah, agregat ini sebenarnya hampir sama dengan kelompok, ya. Tapi agregat ini biasanya karakteristiknya itu dibatasi oleh usia, ya, usia tertentu atau juga masalah kesehatan tertentu, ya. Tapi biasanya dibatasinya oleh usia. Misalkan agregat anak sekolah, agregat remaja, agregat dewasa muda, misalkan gitu ya, dan agregat lansia. Jadi kalau mendengar istilah agregat biasanya berhubungan dengan kelompok dalam populasi, di mana kelompok itu dibatasi dengan dengan tahapan usia masing-masing, ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi udah komunitas, udah ada beberapa istilah. Di sini kita akan mendefinisikan keperawatan komunitas. Jadi kita gabung nih antara keperawatan dan komunitas, di mana keperawatan komunitas adalah pelayanan keperawatan profesional ya pada masyarakat dengan penekanan pada kelompok yang berisiko tinggi atau high risk. Nah, ini banyak kelompok di masyarakat ya, tapi yang harus kita utamakan memang adalah kelompok-kelompok yang beresiko tinggi. Gitu. Jadi kalau kita bikin skala prioritas itu kelompok-kelompok dengan risiko yang lebih tinggi terhadap masalah kesehatan itu ada di prioritas yang lebih tinggi gitu ya, akan kita tempatkan pada saat kita menghitung prioritas itu di nilainya lebih besar. Lalu pelayanan apa yang diberikan adalah pelayanan pencegahan dan preventif dan promotif, pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan. Menjamin bahwa pelayanan kesehatan terjangkau, terus melibatkan klien sebagai mitra, baik dalam pengkajian, perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Jadi masyarakat itu adalah kliennya.
Ya, dan klien perawatan komunitas ini dijadikan mitra atau teman bekerja, baik dalam pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nanti akan kita bahas lebih dalam bagaimana caranya, pengertiannya, bermitra yang seperti apa dengan masyarakat dalam melakukan asuhan keperawatan komunitas. Ya, nanti akan ada sesinya, akan membahas lebih dalam bagi pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dan caranya masing-masing tahap tersebut bagaimana bermitra dengan masyarakat. Tapi intinya yang bisa saya katakan sekarang adalah menjadi mitra adalah dengan bekerja sama dengan masyarakat. Berarti masyarakat itu dilibatkan dari mulai pengkajian hingga evaluasi. Gitu. Jadi kita tidak bisa bekerja hanya tenaga kesehatannya saja, tapi juga di situ kita harus melibatkan masyarakat. Kenapa? Karena tujuan kita tadi di awal adalah kita ingin menjadikan masyarakat itu mandiri. Nah, ya, ketika kita pengen masyarakat itu mandiri, diharapkan asuhan keperawatan yang kita lakukan hanya sebagai pemicu saja, yang dimana kedepannya masyarakat juga bisa melakukan observasi sendiri dan bisa mengetahui apa yang harus dilakukan, sehingga tugas keperawatan komunitas di mana tenaga kesehatan dan jumlah populasi itu rasionya sangat besar gitu ya, menjadi lebih ringan. Itu sebenarnya intinya dari kenapa kita harus menjadikan klien kita, masyarakat itu sebagai mitra. Oke, paham ya? Sampai sini mudah-mudahan saya nggak kecepatan nih. Kita lanjut, di sini ada keperawatan komunitas yang mencakup ini ya, perawatan kesehatan keluarga maupun kesehatan masyarakat secara luas. Membantu masyarakat untuk, nah ini tadi, mengidentifikasi masalah kesehatannya sendiri. Karena masyarakat juga harus mampu ya melakukan identifikasi. Justru kita melatih masyarakat untuk dapat mendeteksi secara dini apabila terjadi masalah kesehatan dalam diri komunitasnya gitu. Karena kenapa? Karena kita sebagai perawat komunitas, kita tidak berada 24 jam bersama dengan komunitas ya, kecuali kita memang tinggal di wilayah tersebut. Tapi kalau kita di luar dari komunitas itu, kita tidak bisa sepanjang waktu gitu ya, melihat bagaimana sih masalah kesehatan di komunitas tersebut. Sehingga kita harus melatih komunitas tersebut untuk dapat mengetahui berbagai masalah kesehatan dan bagaimana mendeteksi dini adanya masalah kesehatan, sehingga ya kalau misalkan mereka bisa mendeteksi secara dini adanya masalah terkait kesehatan, itu bisa dilaporkan ke tenaga kesehatan dan bisa diberikan intervensi secara cepat ya, sehingga tidak menjadi kasusnya menjadi melebar atau kasusnya tunggu sudah parah baru misalkan tenaga kesehatannya tahu gitu. Jadi fungsi kita melatih komunitas untuk dapat mengidentifikasi atau mengkaji masalahnya adalah tadi untuk melakukan deteksi dini ya, untuk surveillance kita juga. Jadi kita bisa menahan masalah kesehatan yang terjadi secara lebih cepat dan tepat gitu ya. Terus juga memecahkan masalah kesehatan tersebut sesuai kemampuan sebelum meminta bantuan. Ya, jadi selain mereka juga kita berikan keterampilan untuk untuk mengidentifikasi masalah kesehatan secara dini, mereka juga kita berikan bekal ya untuk bagaimana sih kalau misalkan ada suatu masalah di masyarakat, masalah kesehatan ya. Bagaimana menanganinya secara dini ya, penanganan awalnya dulu seperti apa di masyarakat. Kalau misalkan penanganan awal itu tidak bekerja ya, atau tidak masih ada masalahnya, masih ada, tidak tertanggulangi, baru saatnya itu meminta bantuan tenaga kesehatan gitu ya. Jadi mereka tidak langsung pada saat mereka menemukan terus mereka tidak melakukan apa-apa, tapi hanya merujuk atau melapor. Tapi kita berikan
kita berikan bekal, pengetahuan maupun keterampilan untuk melakukan penanganan awal gitu. Ya, tapi kita harus ingat juga jangan sampai ketika kita oh ya ini kan masyarakat juga perlu diberikan keterampilan, perlu diberikan pengetahuan. Akhirnya kita berikan pengetahuan dan keterampilan yang sebenarnya itu adalah pengetahuan ataupun keterampilan spesialistik dari tenaga kesehatan. Jadi kita harus bisa membatasi mana mana intervensi atau penanganan awal yang bisa kita berikan ya untuk awam ya, misalkan kayak bantuan hidup dasar itu boleh diberikan kepada masyarakat ya, atau bagaimana penanganan kejang di awal gitu ya sebelum tenaga kesehatan datang, atau penanganan awal apabila misalkan terjadi penyakit-penyakit diare atau penanganan awal ketika misalkan ada salah satu anggota masyarakat yang terkena serangan stroke dan lain sebagainya. Itu boleh kita berikan pengetahuan dan keterampilan untuk penanganan awal. Tapi misalkan untuk selanjutnya itu harus dirujuk tetap kalau misalkan memang masalahnya itu masih ada. Ya, oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, selanjutnya adalah tujuan, sasaran, dan strategi intervensi keperawatan komunitas. Ya, kita mulai dari tujuan. Tujuan keperawatan komunitas ini seperti definisi yang awal, yaitu pencegahan dan peningkatan kesehatan masyarakat. Berarti pada prinsipnya sebenarnya keperawatan komunitas ini adalah difokuskan untuk intervensinya untuk preventif maupun promotif gitu. Tapi dalam pelaksanaannya kita tidak bisa mengabaikan upaya-upaya kuratif maupun rehabilitatif ya. Nah, tapi memang ketika kita mau menentukan bagaimana intervensi yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan masalah kesehatan di masyarakat itu kita harus lebih memprioritaskan pada dua upaya intervensi ini gitu ya, yaitu preventif maupun promotif. Nah, di sini upaya preventif maupun promotif dilakukan melalui satu, bisa direct care atau pelayanan keperawatan langsung terhadap individu, keluarga, dan kelompok dalam konteksnya komunitas. Jadi kita berikan intervensi langsung kepada masyarakat, misalkan contohnya ketika kita datang ke masyarakat, terus kita temukan bahwa masyarakat sedang sesak. Jadi ada here and now yang harus kita perhatikan. Ketika kita misalkan datang ke keluarga, ternyata keluarga sedang mengalami sesak. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk direct care, penanganan langsung menangani sesak? Atau misalkan ada masalah-masalah yang lainnya. Jadi seorang perawat komunitas sebenarnya harus bisa menguasai semua teknik semua teknik penanganan awal ketika berkunjung ke masyarakat. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan kita hadapi ketika kita berkunjung ke masyarakat. Segala situasi, segala keadaan itu dapat terjadi di komunitas gitu. Jadi seorang perawat komunitas haruslah mereka yang mengetahui sebenarnya ya keseluruhan dari ilmu keperawatan ini. Jadi bukan hanya memahami bagaimana teori dan praktek dari keperawatan komunitas, tapi juga harus memahami bagaimana teori dan praktek dari keilmuan keperawatan yang lain, gitu ya. Karena bisa jadi ditemukan pada saat teman-teman ke lapangan. Tapi memang kita memang tidak terspesialisasi untuk itu. Jadi kalau misalkan tidak bisa kita tangani, berarti kita wajib untuk merujuk ya ke yang memang ahlinya dalam masalah tersebut. Gitu ya. Jadi kalau bisa diibaratkan rumah sakit nih ya, perawat komunitas itu dinasnya di IGD-nya lah gitu ya, menerima apapun masalah yang ada dan nanti perawat komunitas lah yang menentukan, oh ini nanti dirujuknya kemana, ini dirujuknya kemana. Itu yang analoginya sama ya.
Lalu yang kedua, perhatian langsung terhadap kesehatan seluruh masyarakat dan mempertimbangkan masalah kesehatan masyarakat yang mempengaruhi individu, keluarga, dan masyarakat. Oke, jadi bukan hanya pelayanan keperawatan langsung, tapi kita juga harus memberikan perhatian lebih dan mempertimbangkan masalah kesehatan dengan kita membentuk suatu program ya untuk masyarakat yang harus sifatnya berkelanjutan, berkesinambungan gitu ya dalam membantu masyarakat tadi, baik dari mulai mengkaji sampai dengan mengevaluasi ya, itu adalah tujuan dari kekuatan komunitas. Sasarannya ini sebenarnya sudah dibahas-bahas ya dari awal slide tadi. Sasaran kekuatan komunitas ini adalah seluruh masyarakat ya. Jadi di luar pagar rumah sakit, di luar pagar puskesmas juga sih sebenarnya ya. Tapi karena kita dinasnya adanya di puskesmas, jadi apa namanya untuk di dalam gedung itu mungkin masih bisa menjadi sasaran perawat komunitas. Tapi sebenarnya sasaran kita itu adalah seluruh masyarakat yang ada di luar pagar gedung Fasiankes atau fasilitas pelayanan kesehatan. Baik secara individu, keluarga, kelompok ya. Di sini yang menjadi prioritas adalah kelompok yang beresiko tinggi. Oke. Terus ada lagi menurut Anderson ini sasarannya adalah dari tingkat individu, keluarga maupun komunitas. Jadi setiap lapisan kita harus melihat konteksnya kita memberikan pelayanan itu apakah konteksnya individu, konteksnya keluarga, atau konteksnya komunitas. Karena nanti akan berbeda asuhan keperawatannya. Ya, format ASKEP-nya juga akan berbeda. Tapi itu adalah sasaran kita. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini ada strategi intervensi dari keperawatan komunitas. Jadi memang kalau kita bicara intervensi, tetap kita harus merujuk pada kalau sekarang SIKI ya, SIKI ya, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Tapi juga sebenarnya nggak masalah sih kalau misalkan kita mau menjadikan Nanda, Nick, dan Nok sebagai referensi. Cuma memang di UNAS sendiri kita sepakat untuk menjadikan 3S atau SDKI, SIKI, dan SLKI sebagai acuan kita dalam membuat asuhan keperawatan gitu ya. Nah, terlepas dari referensi tersebut, ada beberapa strategi intervensi di keperawatan komunitas yang bisa dilakukan, ya, yaitu yang satu adalah proses kelompok, di mana kita mengikuti ya dinamika dari kelompok, ya, kita masuk ke dalam kelompok, atau kita membuat kelompok baru, bisa juga ya, misalkan kelompok support group ya, jadi misalkan mereka yang punya sama nih masalahnya sama, atau misalkan sama-sama semuanya punya diabetes mellitus misalkan. Akhirnya kita bisa membuat kelompok self help group atau kelompok swadaya apa ya namanya kelompok swadaya swabantu ya. Kelompok swabantu di mana mereka berkelompok untuk saling membantu untuk saling membantu masyarakat yang memang misalkan memiliki masalah yang sama dengan mereka. Gitu ya, mereka akan kita berikan pengetahuan maupun keterampilan yang tadi sudah sebelumnya saya jelaskan, bagaimana mendeteksi dini, bagaimana melakukan penanganan awal yang cepat dan tepat, gitu ya, dan juga saling memberikan support ya, semangat, motivasi dalam menghadapi masalah kesehatan yang mereka alami gitu ya. Selain DM, sekarang memang sebenarnya sudah ada beberapa kelompok swabantu yang memang dibentuk oleh perawat komunitas ya dan dengan berbagai macam masalah kesehatan. Ada tadi ya penyakit-penyakit degeneratif seperti DM, hipertensi, lalu ada juga kelompok swabantu untuk penyakit kusta, ada juga kelompok swabantu untuk HIV/AIDS mungkin, atau kelompok swabantu untuk orang tua dengan anak-anak berkebutuhan khusus, ya tergantung dari masalah kesehatan mana yang dialami oleh kelompok tersebut, gitu ya. Jadi kita membentuk kelompok.
Lalu, eee, ya, oke, masih di kelompok, kenapa kita melakukan, proses kelompok, karena balik lagi community as partner, bagaimana kita menjadikan mereka, yang memiliki masalah kesehatan ini, sebagai partner kita gitu ya. Jadi kita bantu mereka untuk membuat satu kelompok yang, memang memiliki program, memiliki, eee, tujuan yang sama. Lalu kita berikan, strategi intervensinya pendidikan kesehatan mungkin ya, pendidikan kesehatan atau penyuluhan, kesehatan di mana, ini sebenarnya sasarannya bisa seluruh populasi yang mungkin terdampak dengan, satu masalah kesehatan. Nah, Menkes atau penyuluhan atau pendidikan kesehatan ini juga, bisa kita bagi ya, mana Menkes yang memang kita harus berikan kepada semua orang, misalkan terkait bagaimana, pencegahan, penularan COVID-19 atau pencegahan penularan, eee, TB paru ya pada masyarakat misalkan. Tapi bisa juga kita berikan Menkes pada tadi kelompok yang sudah kita buat, yang memang mereka sudah mengalami penyakit tersebut atau bahkan mereka dalam, fase, rehabilitasi atau fase kuratif misalkan ya, yang mana, materi pendidikan kesehatannya mungkin akan lebih dalam dibandingkan, masyarakat yang memang tidak memiliki masalah seperti mereka gitu ya. Mungkin, pada kelompok tersebut, diberikan pengetahuan bagaimana, cara minum obat, bagaimana mencegah kekambuhan bagaimana mencegah penularan dan lain sebagainya. Gitu ya. Lalu intervensi profesional keperawatan. Ini tadi saya sudah menjelaskan, bahwa kita ada direct care ya, kita juga bisa merujuk ya. Intervensi profesional keperawatan ini, adalah intervensi-intervensi yang hanya bisa diberikan oleh, spesialistik ya, oleh, perawat ya. Misalkan, apa ya, pemberian terapi, yang membutuhkan sertifikasi ya. Banyak sih sebenarnya ini ada intervensi, profesional, misalkan untuk, acupressure atau akupuntur atau juga untuk, beberapa terapi hipnoterapi yang memang, terapi modalitas maupun komplementer ini membutuhkan, pelatihan tersendiri ya atau membutuhkan, sertifikat sertifikasi tersendiri untuk dapat, dilakukan oleh, tenaga kesehatan, yaitu perawat. Lalu juga ada kemitraan atau kerjasama. Nah, di sini, tadi juga saya sudah menjelaskan bahwa perawat komunitas itu pada kenyataan bekerjanya adalah ibarat IGD di rumah sakit ya, dan nanti, IGD ini, eee, dapat masalah ya, ditangani awal, lalu, kalau misalkan masih, terjadi masalah kesehatannya ini harus dirujuk ke mana. Jadi kita harus punya network ya atau jejaring bahasa Indonesianya ya, yang, banyak ya terkait, bagaimana kita dapat merujuk masalah-masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Kemitraannya ini bisa lintas sektor ya, bisa lintas, apa namanya, lintas keilmuan dan lain sebagainya, yang memang mungkin diperlukan oleh masyarakat. Misal, di sisi sanitasi lingkungan misalkan ya, eee, kita lihat bahwa, sanitasi lingkungan di masyarakat tidak terlalu baik, sampahnya itu tidak diolah dengan baik. Tapi kan kita tidak belajar bagaimana cara pengolahan sampah yang baik. Nah, kita bisa bermitra atau bekerja sama dengan bank-bank sampah yang ada misalkan ya, bagaimana, caranya agar sampah yang dihasilkan oleh suatu, masyarakat itu dapat diolah dengan benar sehingga sanitasi lingkungan dapat terjaga. Itu adalah salah satu contoh, kemitraan ya. Atau contoh lainnya misalkan ketika kita mendapatkan satu masalah kesehatan, kita dapat,
di mana kita bermitra, misalkan puskesmas bermitra dengan rumah sakit RSUD, ya itu kita bisa merujuk dari puskesmas ke RSUD. Itu juga salah satu bentuk kemitraan atau kerjasama yang bisa dilakukan. Lalu pemberdayaan, ini sebenarnya pemberdayaan ini kalau tadi proses kelompok adalah bagaimana kita membuat program dalam kelompok, kalau pemberdayaan adalah bagaimana kita membuat kelompok tersebut. Kita memberdayakan masyarakat untuk dapat berbuat sesuatu ya untuk kelompoknya, untuk komunitasnya yang memang mungkin memiliki masalah yang sama atau tidak masyarakat tersebut tidak punya masalah, tapi ketika melihat bahwa di komunitasnya ada masalah itu, mereka terpanggil untuk melakukan sesuatu, sehingga mereka bisa kita berdayakan untuk melakukan satu intervensi melalui pembentukan kelompok tadi ya. Ini adalah beberapa strategi intervensi di keperawatan komunitas yang bisa menjadi acuan kita dalam membuat asuhan keperawatan nantinya. Nah, di sini ada fokus tadi ya, sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa pada prinsipnya fokus intervensi kita adalah preventif dan promotif. Di mana untuk preventif atau prevensi ini dibagi lagi menjadi prevensi primer, sekunder, tersier. Seingat saya sudah pernah menjelaskan di mata kuliah sebelumnya di ilmu kesehatan masyarakat, tapi coba saya ulas kembali ya, apa saja ya, apa pengertiannya dan bagaimana contohnya. Oke, ya, di mana sebenarnya prevensi primer, sekunder maupun tersier ini dibedakan dari sasaran intervensinya, di mana kalau primer adalah seluruh lapisan masyarakat, sekunder itu kita sudah harus membatasi atau harus bisa memilih masyarakat mana yang akan kita berikan intervensi tersebut ya, mereka yang beresiko lebih tinggi itu yang kita berikan prevensi sekunder atau bahkan yang memang sudah terpapar sehingga tidak terjadi komplikasi lebih lanjut. Nah, lalu untuk prevensi yang sifatnya tersier ini di sini ada juga penanganan atau apa ya, pembatasan kecacatan juga ya, sehingga yang sudah terpapar, terus sudah misalkan sudah mendapatkan perawatan, sudah dinyatakan membaik atau sudah dinyatakan pulih, tapi tetap harus menjalani rehabilitatif misalkan ya, ini masuk ke prevensi tersier agar misalkan tidak kambuh kembali atau tidak terjadi komplikasi lebih lanjut dari penyakitnya yang misalkan sudah dinyatakan stabil, gitu ya. Nah, jadi kalau yang primer ini di sini murni preventif dan promotif yang ada di dalamnya. Sekunder di sini bisa ada kuratif, di sini juga kita mendukung adanya kuratif, dan tersier ini kita mendukung upaya-upaya rehabilitatif ya. Apa saja yang bisa mencegah kekambuhan, apa saja yang bisa mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut, apa saja yang bisa mencegah terjadinya kecacatan. Itu yang kita lakukan ya. Jadi nanti di format asuhan keperawatannya pun teman-teman harus bisa membedakan mana intervensi masuknya dalam prevensi primer, mana intervensi yang masuknya ke dalam intervensi sekunder, prevensi sekunder, mana intervensi yang masuknya ke dalam prevensi tersier ya. Tadi kan kita udah bahas apa namanya jenis-jenis intervensi yang bisa dilakukan gitu ya. Menkes misalkan. Menkes sasarannya ke siapa? Oh, sasarannya ke seluruh populasi, berarti dia masuknya di prevensi yang primer. Tapi misalkan Menkesnya ini untuk kelompok swabantu, oh berarti dia masuknya apakah ke sekunder atau tersier, tergantung dari apa materinya. Gitu. Mudah-mudahan paham ya. Ini nanti teman-teman harus mampu membedakan gitu ya intervensinya. Oke, kita lanjut bentuk intervensinya. Ini sebenarnya hampir sama ya. Pendidikan perawatan ini nggak perlu saya ulang lagi. Nah, ada beberapa prinsip keperawatan komunitas.
yang pertama adanya beneficence atau kemanfaatan ya. Jadi harus kita itu harus dirasakan beneficence-nya atau manfaatnya oleh masyarakat atau suatu komunitas gitu ya. Kita adalah apa namanya partner masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatannya. Dan non-maleficence ya, jadi tidak merugikan atau tidak mencelakakan masyarakat ya. Jadi kita harus juga mengatakan apabila intervensi yang kita lakukan itu misalkan risikonya apa dan harus dibuat informed consent-nya juga ya. Lalu otonomi ini di prinsip otonomi ini masyarakat itu ini berbeda dengan klinis. Ini yang membedakan komunitas dengan klinis, di mana ketika kita sudah masuk ke ranah klinis, klien itu tidak sebenarnya ada juga ya, maksudnya mereka punya kebebasan atau punya otonomi untuk mengambil atau tidak mengambil intervensi, gitu ya. Tapi di otonomi dalam kepelatihan komunitas ini juga adalah otonominya lebih luas lagi, adalah apa yang masyarakat mau nih untuk masalah kesehatannya. Jadi biarpun kita sudah punya rencana, kita punya program Menkes A, B, C, melakukan intervensi apa yang nanti kita rencanakan, tetap di awal ya, karena adanya prinsip otonomi ini, masyarakat tetap harus menentukan ya, atau kita tanyakan mereka maunya apa untuk mengatasi masalah kesehatan yang ada. Hal ini juga sebagai penilaian kita bagaimana tingkat partisipasi dari masyarakat, bagaimana tingkat kebutuhan dari masyarakat akan suatu masalah itu, yaitu adalah prinsip otonomi. Lalu kita harus fidelity and veracity, kita harus setia dan harus jujur ya, jangan sampai udah kita sudah kita melakukan pengkajian ya, terus tidak kita berikan intervensi misalkan gitu ya. Kita harus setia pada masyarakat, kalaupun misalkan kita dipindah tugaskan, siapa penggantinya. Ya, dan kita juga harus jujur kepada masyarakat apabila memang ada masalah itu harus diberitahukan ya, ada risiko apa kita harus kasih tahu masyarakatnya ya. Lalu prinsipnya adalah justice, keadilan, semua klien harus mendapatkan perlakuan yang sama. Kalau sasaran kita adalah masyarakat seluruh populasi ya, berarti seluruh populasi harus mendapatkan intervensi yang kita lakukan. Tapi kalau sasaran kita ada kelompok, berarti seluruh kelompok ya harus mendapatkan hal yang sama gitu ya. Kalau mereka mendapatkan Menkes, semua dapat Menkes. Kalau semua mendapatkan terapi, satu mendapatkan terapi, semua harus mendapatkan terapi yang sama, seperti itu. Lalu akuntabel ya, akuntabel artinya adalah apapun yang kita lakukan itu harus ada dasar keilmuannya. Ya, jadi jangan sampai kita melakukan suatu intervensi yang ketika ditanya sumbernya, jawabannya adalah ya katanya ini dapat menyembuhkan gitu. Ya, jadi intervensi yang kita lakukan harus akuntabel atau harus dapat dipertanggungjawabkan. Ya, harus misalkan kita mau memberikan terapi, satu, kitanya harus akuntabel, harus memang mampu ya, apakah pernah mendapatkan pelatihan, apakah kita tersertifikasi gitu ya. Lalu yang kedua, harus ada dasar keilmuannya. Apakah dari jurnal atau dari penelitian ya, atau dari rekomendasi Badan Kesehatan, itu yang bisa kita ambil. Ya, nanti juga akan banyak nih tugasnya teman-teman di kepelatihan komunitas maupun keluarga adalah mencari dasar ya, mencari jurnal-jurnal terkait intervensi yang bisa dilakukan. Gitu ya. Kenapa? Karena adanya prinsip kepelatihan komunitas yang harus akuntabel atau harus dapat dipertanggungjawabkan. Oke, kita lanjut ke falsafah kepelatihan komunitas. Ya, ini ada manusia, keperawatan, kesehatan, dan lingkungan ya, di mana
manusia ini kita lihat sebagai individu, keluarga, kelompok, atau komunitas. Kita juga harus memahami falsafah sehat yang menjadi tujuan kita. Ya, kita juga harus tahu bagaimana keperawatan yang mencakup 3 level prevensi dan bagaimana lingkungan mempengaruhi, ya sangat mempengaruhi dari keperawatan komunitas. Ini mungkin sebenarnya udah saya jelaskan ya, teman-teman. Nanti bisa baca masing-masing falsafahnya, ya. Ini juga ada konsep falsafah community health nursing. Saya juga mungkin tidak perlu menjelaskan lagi karena harusnya sudah pernah dijelaskan pada mata kuliah sebelumnya. Nah, di sini ada perbedaan pelayanan keperawatan di klinik atau rumah sakit dengan di komunitas, ya. Dari aspek tempatnya rumah sakit sudah pasti di institusi Fasiankes dalam gedung, ya. Tapi kalau untuk di komunitas, kita dalam gedungnya ada di puskesmas. Luar gedungnya ada di rumah, sekolah. Ini sekolah juga termasuk luar gedung Fasiankes, ya, luar gedung puskesmas. Ada di perusahaan, mungkin kita bisa, ya. Kemarin, tahun kemarin kalau nggak salah ya, saya pernah menilai satu inovasi perawat puskesmas di DKI yang dia membuat inovasi adalah posyandu untuk bekerja. Jadi di perkantoran, pemeriksaan kesehatan karyawan, ya. Jadi masuk ke perusahaan-perusahaan gitu, ya. Atau bisa juga di dalamnya ini adalah perawat yang memang bekerja di perusahaan tersebut untuk yang dipekerjakan untuk merawat karyawannya atau untuk membuat suatu program peningkatan kesehatan pegawai di perusahaan. Nah, ini masuknya ya perawat komunitas juga untuk OHN atau Occupational Health Nursing. Nanti kita akan belajar juga di komunitas satu ini, ya. Lalu tipe klien yang dilayani ini di rumah sakit atau klinik adalah orang yang sakit, ya, karena kalau nggak sakit ya nggak akan datang ke rumah sakit. Tapi kalau di komunitas, orang sehat juga, ya, kita layani karena seluruh seluruh populasi itu adalah menjadi klien kita. Ini ada yang meninggal juga. Kenapa yang meninggal masuk ke sini dilayani? Karena balik lagi ke prinsip pelayanan keperawatan adalah dari mulai lahir sampai dia meninggal itu ada standar operasional prosedur yang harus kita lakukan, gitu, ya. Lalu ruang lingkup pelayanannya kalau di rumah sakit ini ada kuratif dan rehabilitatif, kalau di komunitas ini keseluruhan, ya. Tapi difokuskan pada promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Itu harus diingat, ya, kalimat itu. Oke, fokus dan perhatian utamanya karena dia kuratif dan rehabilitatif pasti pada pada pengobatan, ya, perawatan dan pengobatan selama sakit. Tapi kalau di komunitas fokus perhatiannya adalah bagaimana pencegahan penyakit, promotif, peningkatan kesehatan, bagaimana pencegahan, ya, itu yang dijadikan fokus utama. Sasarannya kalau di rumah sakit pasti individu, ya. Kalau di komunitas, baik dari individu, keluarga, komunitas, atau kelompok, itu semua menjadi sasaran. Oke, ini lanjut. Nah, ini ada perbedaan lagi, pelayanan kesehatan kuratif dan preventif. Dari segi aspek sasaran, ini udah jelas. Hubungannya petugas dengan klien, di sini kalau kuratif atau di rumah sakit, ya, di klinisi, ini klien sebagai objek, ya. Jadi kita yang aktif memberikan intervensi atau kita yang aktif melakukan sesuatu. Tapi kalau untuk di preventif, di komunitas, ini klien kita jadikan sebagai mitra, ya. Jadi mereka juga harus mampu melakukan. Pendekatannya reaktif, menunggu klien dengan masalah kesehatan yang datang. Jadi nggak bisa kita paksa-paksa orang sakit, kan, jangan juga. Justru kita pengennya orang nggak sakit. Cuman untuk di kuratif, ya, kita tunggu ada klien yang
punya masalah kesehatan. Tapi untuk di komunitas yang bersifat preventif, ini kita pendekatannya sifatnya adalah proaktif. Kita mendekati masyarakat, turun ke masyarakat. Jadi jangan sampai ada misalkan kalian jadi perawat puskesmas, nggak pernah turun ke masyarakat, ya, nggak pernah keluar gedung, gitu ya. Hanya pelayanan di dalam gedung aja, bukan perawat komunitas namanya, ya. Jadi perawat komunitas itu harus aktif turun, ya, panas-panasan jalan kaki ini turun ke masyarakat, kerja sama dengan masyarakat, kita lihat ada masalah kesehatan apa, kita identifikasi penyebab masalahnya apa, terus sama-sama sama masyarakat kita coba menanggulangi dari masalah kesehatan yang ada. Fokus pelayanannya ini hanya terkait biologis dan psikologis. Tapi kalau di komunitas, di preventif ini seluruh aspek ya, biopsikososial, spiritual itu menjadi fokus pelayanan kita. Ya, jadi lebih luas sebenarnya. Ya, sifatnya ini ada sifat praktek perawatan komunitas ini menyeluruh, ya, diberikan pada seluruh populasi, seluruh agregat, mulai dari ini tadi ya, tahap konsepsi sampai sebenarnya sampai meninggal ya. Mulai dari perkotaan, pelosok, daerah terpencil ya, kita tidak melihat di mana misalkan ya praktek perawatan komunitas hanya ada di perkotaan, enggak ya. Di pelosok maupun di daerah terpencil pun menjadi sasaran kita untuk praktek perawatan komunitas. Berkesinambungan, ini yang tadi saya bilang. Kita untuk intervensi keperawatan, kita harus membuat suatu program yang tidak hanya dilakukan oleh masyarakat pada saat perawat datang, gitu ya. Harapannya adalah setelah kita berikan pembekalan, kita berikan pelatihan, kegiatan atau proses kelompok tersebut dapat maintenance-nya atau sifatnya dapat terus berlanjut ya. Jadi jangan sampai nanti kalau teman-teman praktek di puskesmas misalkan ya programnya sudah bagus tapi tidak ada follow up RTL ya. Jadi teman-teman puskesmas juga yang nantinya menjalankan program ini harus tahu dan menjalankan program yang sudah dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Makanya kenapa saya selalu menyarankan teman-teman untuk tetap selalu berkoordinasi dengan puskesmas. Jangan sampai karena teman-teman merasa mahasiswa hanya dibimbing oleh dosen, akhirnya tidak pernah berkonsultasi dengan teman-teman di puskesmas. Padahal teman-teman puskesmas itulah yang nantinya akan memfollow up hasil kegiatan dari teman-teman di lapangan gitu. Jadi kalau saya biasanya teman-teman harus tetap berkoordinasi dengan perawat-perawat di puskesmas. Gitu. Oke, ini ada tingkat pencegahan ya, primer, sekunder, tersier. Nah, ini lebih dijelaskan. Untuk pencegahan primer ini adalah biasanya strategi pendidikan kesehatan, bisa juga dalam proses kelompok ya. Ini apa namanya, ada beberapa contoh yang bisa dilakukan ya. Terus pencegahan primer ini dilakukan sebelum terjadi penyakit dan gangguan fungsi tertentu. Sasarannya bisa populasi secara keseluruhan atau sebenarnya kita pilih-pilih lagi, pilah-pilah lagi siapa saja yang berisiko tinggi ya. Misal agregat atau kelompok ibu hamil dan menyusui ya. Programnya pendidikan kesehatan, bisa imunisasi, kegiatan penyediaan nutrisi yang baik, kesegaran fisik ya, olahraga. Bisa teman-teman misalkan nggak ada kegiatan olahraga, kita buat senam pagi bersama gitu ya, boleh. Terus juga PHBS, tidak merokok, dan lain-lain. Untuk pencegahan sekunder ini biasanya kita bisa melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan lain-lain ya, yang memang disegani misalnya oleh masyarakat. Makanya kalau dulu di IKM saya pernah jelasin bahwa kita harus memahami bagaimana ilmu masyarakatan, ilmu sosial gitu ya. Bagaimana sih karakteristik masyarakat? Kalau misalkan masyarakatnya bagus, koordinasinya masyarakatnya aktif juga dalam
bekerja sama dengan perawat, kita sebenarnya nggak perlu melibatkan tokoh-tokoh ini. Tapi kalau misalkan dirasakan kok sulit ya pendekatan kepada masyarakatnya, berarti mungkin tokoh-tokoh ini perlu kita dekati ya, karena juga merupakan contoh dan acuan bagi masyarakat gitu. Strateginya ini tadi ya, bisa pemberdayaan masyarakat, tadi membentuk kelompok maupun dukungan sosial yang tadi tidak memiliki masalah sebenarnya si tokoh masyarakat atau tokoh agama ini, tapi memberikan dukungan sosial ya terhadap suatu masalah kesehatan tertentu. Oke, pencegahan sekunder juga masuk ke dalamnya adalah deteksi dini ya atau screening namanya ya, dan juga komplikasinya. Ini yang tadi sudah saya jelaskan bahwa masyarakat itu kita bantu untuk dapat melakukan deteksi dini, gitu ya. Misalkan deteksi dini untuk CA-MAMAE, ya, kanker payudara, ini didorong masyarakat untuk dapat melakukan pemeriksaan payudara sendiri atau sadari. Ya, lalu dilanjut pemeriksaan mamografi apabila pada saat sadari ditemukan gejala atau ditemukan benjolan ya. Lalu screening pemeriksaan darah pada posyandu lansia, ini untuk melihat kadar gula, kadar kolesterol, kadar asam urat, ini yang standar. Lalu juga screening narkoba, pemeriksaan visus, kemampuan melihat pada anak usia sekolah ya. Tujuannya membantu mendeteksi penyakit tahap awal dan meminimalkan komplikasi melalui pengobatan penyakit tahap dini. Jadi itu tadi yang saya bilang untuk kemampuan deteksi dini, bagaimana masyarakat itu dapat aware ya terhadap masalah kesehatannya dan juga dapat melakukan penanganan awal gitu ya, sehingga jangan sampai udah parah baru ketahuan sebenarnya. Karena kalau udah parah baru ketahuan, penanganannya pun akan lebih mahal, lebih lama dan lain sebagainya. Lalu untuk pencegahan tersier, ini selain tadi juga untuk rehabilitatif, ini juga bisa loh sasarannya pembuat keputusan atau penentu kebijakan gitu ya. Jadi bagaimana strategi advokasi atau partnership ini, seorang perawat komunitas juga harus cakap dalam melakukan lobbying ya, terutama lobbying terhadap pembuat keputusan. Berarti dinas kesehatan ya, kepala dinas kesehatan, seorang perawat komunitas harus mampu atau cakap dalam melakukan public speaking ya, mereka melakukan pendidikan kesehatan ya gitu ya, dan juga melakukan advokasi maupun strategi advokasi yang yang baik gitu ya untuk merubah suatu kebijakan. Misal contohnya ada satu kebijakan bahwa secara undang-undang ya, perawat di puskesmas dengan jenjang nurse itu dibatasi hanya 2 orang. Nah, sedangkan secara keilmuan perawatan komunitas ini adalah menjadi kompetensinya nurse. Ini kan bertolak belakang ya. Secara keilmuan perawat komunitas itu haruslah berpendidikan minimal nurse, karena secara kompetensi nurse yang memegang untuk perawatan komunitas ya gitu. Kalau di vokasi atau D3 tidak mempelajari keperawatan komunitas dan tidak mempraktekkan perawatan komunitas sedalam teman-teman yang jenjang pendidikannya nurse. Tapi secara undang-undang ya justru dibatasi, bahkan masih banyak perawat puskesmas itu pendidikannya D3. Saya tidak mengecilartikan vokasional ya, tapi kita harus realistis, bicara profesional bahwa secara jenjang, secara kompetensi itu memang perawat komunitas adanya pada jenjang nurse untuk komunitas. Kalau untuk perawat keluarga memang masih kompetensinya ada di diploma atau di vokasional. Tapi kalau kita bicara perawat komunitas yang bekerja di puskesmas gitu ya, yang menangani masalah komunitas, secara keilmuan haruslah pendidikannya minimal nurse. Gitu. Berarti teman-teman yang vokasional, teman-teman yang D3 ada di puskesmas, mereka batasan intervensinya hanya pada
uh, pemberian intervensi pada keluarga, pemberian asuhan keperawatan pada keluarga, tapi pada tingkat komunitasnya itu dibutuhkan nurse. Kebayang kalau misalkan nurse-nya cuma ada 2, sementara dalam satu wilayah itu banyak sekali penduduknya. Ya, ini contoh konkret ya, di mana seorang perawat komunitas kita perlu memiliki strategi advokasi, memberikan masukan kepada pembuat kebijakan atau pembuat keputusan bahwa kebijakan atau kebijakan yang ada itu sudah tidak relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan seperti itu, ya. Bagaimana strategi advokasinya? Perawat komunitas berhimpun membentuk suatu ikatan perawat komunitas, ikatan perawat kesehatan komunitas Indonesia atau IPKKI, dan dari wadah inilah bersuara kepada pembuat keputusan, gitu ya. Tapi nanti hasil akhirnya memang sekarang belum dirasakan ya, belum ada perubahan. Tapi strategi advokasi dan advokasi itu masih dilakukan ya di setiap kesempatan yang ada. Jadi seperti itu ya untuk strategi advokasi, dan kita sebagai perawat komunitas kita harus punya keterampilan juga untuk advokasi ini, terutama untuk perawat di level nurse spesialis maupun nurse spesialis 2 gitu ya. Lanjut, nah ini selain tadi advokasi, pencegahan tersier juga tadi ya yang saya katakan sebelumnya, saya jelaskan bahwa terkait rehabilitasi agar tidak terjadi kekambuhan ya atau kecacatan. Sasarannya kelompok yang baru sembuh atau recovery dari penyakit nih dan dinyatakan pulih agar tidak kambuh lagi atau tidak muncul kecacatan, komplikasi lanjut. Nah ini ya dilakukan pencegahan tersier. Jadi itu strategi-strategi intervensi yang dibagi dalam pencegahan baik primer, sekunder, tersier. Mudah-mudahan teman-teman paham ya dari 3 level ini, sehingga nanti pada saat membuat asuhan keperawatan, teman-teman nggak bingung lagi gitu ya. Mana intervensi yang masuk ke primer untuk masalah tersebut, mana yang masuk ke sekunder, mana yang masuk ke tersier. Oke, ini asumsi dasar keperawatan komunitas. Ini udah dijelasin sih. Ya, ini keyakinan juga nih ya, pelayanan keperawatan komunitas ini harus tersedia, terjangkau, dan diterima semua lapisan masyarakat. Ini sudah dilakukan ya dengan adanya puskesmas di level kecamatan, bahkan kalau di DKI di level kelurahan pun ada puskesmas, juga ada puskesmas membantu, puskesmas keliling yang diharapkan pelayanan keperawatan komunitas ini dapat tersedia, terjangkau ya oleh seluruh masyarakat. Terus libatkan penerima pelayanan keperawatan tadi. Balik lagi saya menggaung-gaungkan community as partner. Jadikan masyarakat atau klien kita itu sebagai mitra ya, kerjasama perawatan klien ini ya. Jadi klien itu bukan hanya sebagai objek, tapi juga sebagai mitra kita dalam bekerja ya, dalam membuat asuhan keperawatannya di setiap tahap asuhan keperawatan. Pengaruh lingkungan perlu diantisipasi karena lingkungan ini berpengaruh adalah determinan atau pengaruh yang besar bagi adanya masalah kesehatan ya. Pencegahan penyakit sebagai upaya peningkatan kesehatan. Fokus kita di preventif. Kesehatan merupakan tanggung jawab tiap individu. Ini yang harus kita berikan kesadaran ini pada masyarakat bahwa kesehatan ini merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawabnya tenaga kesehatan, bukan hanya tanggung jawab perawat, dokter, ataupun profesi-profesi kesehatan yang ada di pelayanan kesehatan, tapi kesehatan adalah tanggung jawab diri sendiri, gitu ya. Sehingga diharapkan kesadaran masyarakat akan kesehatan juga menjadi meningkat. Lalu ada model-model konseptual. Nah, oke. Dalam keilmuan keperawatan, kita mengenal adanya model konseptual atau konsep-konsep yang bisa dipakai, model konsep yang bisa dipakai dalam
kita melakukan atau mengaplikasikan keperawatan komunitas sesuai dengan prinsip yang dari tadi sudah saya jelaskan. Ya, ini saya coba ambil 4 model ya. Kalau kita bicara model konseptual, berarti kita akan melihat dari teori ya, dari tokoh-tokohnya juga ya, tokoh-tokoh pemikir dalam keperawatan, dalam keilmuan keperawatan ya, di mana mereka adalah sangat berjasa ya bagi dunia keperawatan. Mereka membuat konsep bagaimana keperawatan ini akhirnya muncul sebagai satu keilmuan yang kuat gitu ya, karena adanya mereka ini, dan kita harus paham terkait model konseptual ini. Ya, jadi yang pertama ada Nightingale's Theory ya, atau ini yang tokohnya adalah seperti kita tahu Florence Nightingale. Ini dia membuat apa namanya, distribusinya atau untuk keperawatan komunitas adalah teori of environment ya, jadi teori lingkungan ya. Fokusnya pelayanan pencegahan pada populasi, lingkungan yang buruk dan kotor akan menyebabkan kesehatan yang buruk pula. Ini intinya ya. Jadi nanti teman-teman baca lagi, kalau misalkan ini juga tugas ya, baca lagi terkait teori Nightingale, apa hubungannya dengan prinsip-prinsip keperawatan komunitas yang tadi sudah saya jelaskan, gitu ya. Dan fokusnya apa saja poin-poin dalam Nightingale's Theory of Environment ini yang memiliki hubungan dengan keperawatan komunitas. Lalu ada OREM Self-Care Model. OREM ini bukan singkatan ya, tapi nama orang. OREM ini dia punya teori yang sangat terkenal, yaitu self-care ya. Hubungannya konsep self-care ini dengan keperawatan komunitas itu apa? Ya, tadi yang saya bilang apa namanya, hint-nya atau apa ya, bocorannya adalah perawat komunitas menjadikan masyarakat sebagai partner, di mana masyarakat juga harus mampu melakukan perawatan mandiri, karena diharapkan tujuan akhirnya juga dari keperawatan komunitas ini adalah masyarakat dapat menjadi mandiri. Di mana mandiri kata lainnya adalah mampu melakukan self care ya. Self care ini baik dari konteks individu, self care keluarga maupun self care komunitas ya, membantu seseorang mengenal kebutuhannya serta meningkatkan kemampuan self care-nya pada klien gitu ya. Jadi ini secara garis besar hubungannya OREM dengan keperawatan komunitas. Lalu ada Roy's Adaptation Model. Jadi Roy ini juga salah satu teori yang terkenal ya dengan model adaptasinya, di mana Roy mengatakan bahwa manusia itu adalah sistem yang terbuka dan adaptif ya. Manusia itu adalah suatu sistem yang mampu beradaptasi gitu ya, dengan stimulusnya berupa pengalaman, bagaimana pengembangan mekanisme coping dan menghasilkan respon ya, respon adaptif maupun maladaptif. Jadi ada 2 proses respon terhadap stresor, ada respon regulator, ada respon kognator, mana respon regulator ini menerima stimulus dari lingkungan ya, internal dan eksternal, di proses kombinasi informasi tersebut untuk menghasilkan respon, di mana hubungannya dengan keperawatan komunitas adalah klien kita ya memiliki proses regulator ketika menerima stimulus ya, baik dari perawat ya, baik dari dirinya sendiri maupun eksternal, sehingga responnya apakah sadar untuk melakukan tindakan peningkatan kesehatan atau tidak ya. Lalu jadi bagaimana adaptasinya dengan misalkan kayak sekarang COVID-19 ya, bagaimana respon masyarakat, gimana adaptasinya terhadap pandemi ini gitu ya. Apakah banyak yang
mengikuti protokol kesehatan atau banyak yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Bagaimana manusia beradaptasi dengan kebiasaan yang baru. Ya, makanya namanya kan AKB ya, adaptasi kebiasaan baru. Lalu ada proses kognitor, ini melalui persepsi belajar, keputusan dan emosi apabila memformulasikan respon terhadap stimulus ya. Jadi kalau ini lebih kepada proses kognitor itu adalah lebih kepada internal saja ya dalam respon terhadap stimulus yang ada. Oke, itu untuk Royce Adaptation Model. Lalu ada juga model sistem Numan. Numan ini menyatakan bahwa keperawatan itu kompleks dan komprehensif, berarti apa namanya ada klien itu terdiri dari subsistem yang saling berinteraksi, di mana ini sama ya dengan keperawatan komunitas ya, bahwa keperawatan komunitas ini juga bisa dikatakan kompleks dan menyeluruh gitu ya, dan terdiri dari beberapa subsistem juga dan saling berinteraksi. Oke, sampai sini materinya sudah selesai terkait dasar konsep dasar dari keperawatan komunitas. Ya, apabila ada yang masih belum jelas, bisa ditanyakan, bisa di kolom komen, bisa juga di web kuliah ya melalui diskusi yang saya sediakan. Silahkan ditanyakan apabila ada materi yang belum jelas atau belum paham. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.